Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel saya. Dan hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran ini salah satu mata kuliah wajib yang biasanya diikuti atau ditempuh oleh teman-teman yang mengikuti jurusan pendidikan. Ya, entah itu pendidikan apapun biasanya ada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, sebenarnya perencanaan pembelajaran itu apa sih? Perencanaan pembelajaran itu adalah proses menyusun strategi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi teman-teman, untuk kita mengajar itu kita harus membuat perencanaan, ya kan? Harus bikin perencanaan yang matang. Harapannya dengan perencanaan nanti pembelajaran akan bisa berjalan dengan lancar, terstruktur, sistematis, dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jangan sampai kita masuk kelas mengajar tanpa ada perencanaan pembelajaran sama sekali. Nanti pembelajaran menjadi tidak terarah dan ngawur itu namanya. Oke, nah kenapa kita harus membuat perencanaan pembelajaran? Karena ini adalah amanat undang-undang teman-teman. Jadi seorang tenaga pendidik, entah itu guru, dosen, atau tenaga pendidik yang lain, itu wajib hukumnya membuat perencanaan pembelajaran. Karena ini adalah amanat undang-undang. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 4 tentang standar proses di pasal 19 ayat 3 itu disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi jelas sekali tugas seorang tenaga pendidik itu adalah membuat perencanaan, kemudian melaksanakan perencanaan tersebut, mengadakan penilaian atau evaluasi, dan mengadakan pengawasan proses pembelajaran. Jadi memang wajib ya kita membuat perencanaan pembelajaran. Oke, kemudian di pasal 20 perencanaan pembelajaran itu meliputi apa sih? Sebenarnya yang dimaksud perencanaan pembelajaran itu adalah kita membuat silabus dan RPP, ya. Kita bikin silabus dan RPP. Itulah namanya perencanaan pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita mengikuti mata kuliah perencanaan pembelajaran, itu kita akan fokus tentang RPP dan silabus. Gimana membuat RPP yang benar, bagaimana membuat RPP yang baik, seperti itu. Setelah kita tahu bahwa perencanaan pembelajaran itu wajib dibuat oleh seorang guru, kemudian kita harus tahu juga apa manfaatnya. Kalau kita bikin perencanaan pembelajaran itu sebenarnya manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah yang pertama membuat pembelajaran itu bisa berlangsung secara teratur dan sistematis. Jelas ya, kalau kita bikin perencanaan terlebih dahulu, segala sesuatu itu akan berjalan lebih teratur dan sistematis, lancar gitu kan. Oke, yang kedua adalah manfaatnya mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul. Dengan kita membuat perencanaan pembelajaran, kita sudah memprediksi. Oh, nanti dalam pembelajaran itu biasanya akan timbul masalah ini. Makanya dibikin perencanaan untuk meminimalkan, ya, mengantisipasi masalah yang akan timbul nantinya dalam pembelajaran. Oke. Yang berikutnya adalah menghindarkan kegagalan pembelajaran ataupun keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Dengan adanya sebuah perencanaan yang baik, ini nanti harapannya pembelajaran akan berjalan lancar dan sukses gitu. Gitu ya. Jadi perencanaan pembelajaran itu harapannya menghindarkan kegagalan pembelajaran. Kalau misalnya berhasil itu bukan sebuah keberhasilan yang untung-untungan, tapi memang keberhasilan karena kita merancang sebuah perencanaan pembelajaran yang baik. Nah, manfaat berikutnya adalah melalui perencanaan, guru dapat menentukan bahan ajar yang tepat untuk suatu pelajaran. Dalam sebuah perencanaan pembelajaran, seorang guru itu nanti juga akan membuat bahan ajarnya. Nah, bahan ajar yang kita buat ini adalah bahan ajar yang paling baik untuk siswa kita, yang paling tepat, yang paling cocok, yang paling pas untuk siswa kita sesuai dengan indikatornya, tujuan pembelajaran atau kompetensi dasarnya. Jadi seorang guru bisa membuat atau merancang sebuah bahan ajar yang pas, yang cocok untuk siswanya. Kemudian kita ke kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran teman-teman. Kriterianya apa saja? Kriterianya yang pertama adalah signifikansi atau kebermaknaan. PP ya, saya menulis PP. PP itu maksudnya adalah perencanaan pembelajaran ya. Jadi perencanaan pembelajaran itu harus membuat pembelajaran itu memiliki makna buat siswa.
Oke. Kemudian yang kedua adalah relevan. Relevan ini maksudnya adalah memiliki kesesuaian dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Jadi teman-teman, kalau kita membuat perencanaan pembelajaran, dasarnya adalah kurikulum, ya. Kita menerjemahkan kurikulum dalam sebuah perencanaan pembelajaran. Tentunya tidak bisa lepas dari KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Itulah yang nanti kita kembangkan dalam sebuah perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran itu nggak boleh melenceng dari kurikulum, ya, dan harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian kriteria berikutnya itu adalah kepastian teman-teman. Jadi sebuah rencana pembelajaran, ya, itu harus pasti dan sistematis. Pasti itu maksudnya gimana? Jadi kita bikin sebuah perencanaan pembelajaran itu udah katakanlah mantep gitu ya. Udah mantep, udah pasti, bahwa ini yang digunakan, ini nanti yang akan dilakukan oleh siswa, oleh guru dalam pembelajaran tersebut. Jadi kita udah 100% yakin bahwa itulah perencanaan yang paling baik. Itu maksudnya pasti itu seperti itu dan disusun secara sistematis. Berikutnya adalah adaptabilitas. Adaptabilitas itu perencanaan pembelajaran harus adaptif. Maksudnya adaptif itu bagaimana? Dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan kondisi. Itu namanya adaptif. Berikutnya teman-teman, sebuah perencanaan pembelajaran itu sebaiknya memiliki kriteria kesederhanaan. Kesederhanaan itu maksudnya gimana? Kesederhanaan itu maksudnya mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Sebagai gambaran seperti inilah. Misalnya teman-teman tuh mau bikin sebuah istana dari emas. Nah, ini kira-kira bisa diimplementasikan atau enggak? Enggak kan? Karena nggak punya uang, masa kita mau bikin istana dari emas, uang aja nggak ada. Sama juga sebuah perencanaan pembelajaran, itu jangan terlalu berhayal gitu. Bikin perencanaan yang nggak mungkin bisa dilaksanakan. Jadi perencanaan itu sebaiknya memang sederhana, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan. Perencanaan yang bagus itu adalah perencanaan yang mudah diimplementasikan, mudah dilaksanakan di lapangan, tidak terlalu yang namanya kita berhayal bikin sebuah perencanaan yang bagus, yang high level gitu, tapi ternyata nggak bisa diimplementasikan. Oke. Berikutnya adalah prediktif, teman-teman. Jadi perencanaan pembelajaran itu sebaiknya bisa menggambarkan apa yang akan terjadi sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi gitu. Oke, itu tadi teman-teman berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Ketemu lagi di materi perencanaan pembelajaran berikutnya. Terima kasih.